Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita berbicara tentang kasih Allah. Mari kita menaruh perhatian untuk mengerti firman hari ini tentang kasih Allah. Kasih Allah adalah waktu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Perintahnya itu kepada seluruh bangsa Israel untuk menuntun mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka harus memelihara tentang hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Jika dia mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Coba kita membaca yuk, Matius 22 ayat 36. Ya, saya bacakan ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bumimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, perintah kasih Allah, kasihlah Allah segenap roh jiwamu dan kasihlah sesamamu. Perintah ini diberikan kepada bangsa Israel. Maka dari bangsa Israel muncul kasih itu mengasihi Allah. Perintah dari Allah, tapi kehendak daripada perbuatan mengasihi Allah itu dari siapa? Dari manusia. Kan dia bilang, kasihlah Allahmu, kasihlah samamu. Kan perintah dari Allah. Terus manusia yang menerima perintah itu, dia dari hatinya, tingkah lakunya, moral etikanya mengasihi Allah. Terus mengasihi sesama. Nah, mengasihi Allah dan kasih sesamanya, kalau kita ingin memeriksa kasih itu lebih dalam lagi, tadi sudah dijelaskan dalam kamus ya, itu menjelaskan lebih tinggi daripada persahabatan, daripada teman. Jadi kasih itu sebenarnya diwujudkan dengan sikap perbuatan. Perbuatan. Karena pertemanan, karena persahabatan, karena ekonomi. Jadi kalau orang menilai, mendapat bantuan segala sesuatu menguntungkan dia, maka dia akan mengatakan, orang itu mengasihi saya. Orang itu berbuat kasih. Bisa mengerti dia? Maka inilah hari-hari ini yang dijalankan oleh orang Saduki. Dia sering membolongkan kantongnya itu, dia jatuhkan uang. Maka begitu uangnya jatuh, diambil fakir miskin, dia berkata, Tuhan, uangmu jatuh. Sekarang uang itu di tangan siapa? Teman kamu, itu milikmu. Maka orang mengatakan, orang Saduki itu mengasihi. Jadi kasih ini diukur untung rugi, persahabatan, tolong menolong. Jadi ini kasih, dia mengasihi Allah dengan agama, dia mengasihi sesama dengan pertemuan persahabatan, diukur dengan untung rugi. Munculnya dari diri dia. Bisa mengerti ini ya? Jadi ini adalah kasih pertama hukum Taurat. Hukum Taurat. Nah, kasih ini berjalan. Tapi dalam kasih yang berjalan tersebut, begitu Yesus datang, Yesus melihat. Dia tidak mengasihi Yesus. Dia tidak mengasihi Allah. Maka Allah mengutuk Farisi Saduki ini. Kamu hanya mengasihi aku di bibir, hatimu jauh. Kenapa? Karena apa? Karena sebenarnya yang mereka lakukan ini baru bersifat agama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu masih bersifat agama. Apakah mereka sudah ditebus oleh Yesus? Belum. Tapi mereka sudah melakukan kasih belum?
Sudah. Dia mengasihi Allah, tapi mengasihi sesama. Tapi itu masih diukur untung rugi. Kenapa orang Farisi, ahli Taurat, Saduki itu benci dengan orang penjahat? Karena dia sudah membuat dirinya itu sepertinya dia orang baik. Dengan pakaian jubahnya, dengan sikap perbuatannya baiknya. Nah, itu artinya memang dari dia muncul kasih itu. Kan kasihlah Allahmu, kasihlah sesama. Muncul dari dia. Bapak Ibu, ini adalah kasih agamawi. Dari mana kita tahu ini kasih agamawi? Ini adalah kasih, Yesus sendiri mengatakan itu kasih agamawi. Coba kita lihat ya. Matius 22 ini tetap kita baca dari ayat 20-nya. Ayat 20-nya. Saya bacakan. Sebentar. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi, lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, betul? Yang dijalankan tadi mengasihi Allah dan sesamanya, itu adalah kasih agama kan? Dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya, hanya berkata jahil harus dibuang ke neraka. Artinya dengan sikap dari hati muncul mengasihi Allah, dari hati berbuat sesamanya, dengan hukum Taurat yang Musa berikan itu, sekali aja dia berkata jahil, brengsek lu, nggak bisa masuk surga. Jadi artinya apa? Jika orang menjalankan perintah Musa, kasihlah Allah segenap hatimu, kasih sama manusia. Dengan demikian sebenarnya sulit orang untuk mendapat kerajaan surga. Sampai di sini kita paham dulu ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu sebenarnya perjanjian lama itu, nubuat yang diberi Tuhan itu melalui nabi-nabi itu tertuju, tunggulah Yesus datang. Tunggulah datang. Kamu akan menerima kasih yang sesungguhnya. Tunggulah menerima. Maka sebenarnya orang-orang Farisi ini, ahli Taurat, Saduki, seharusnya dia bertemu dengan Yesus, harusnya dia taat. Karena itulah kasihnya Allah. Itulah orangnya, bukan menentang dia. Coba kita lihat yuk. Kisah Rasul. Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Betul? Jadi dalam perjanjian lama nabi-nabi itu sebenarnya menyuruh mereka itu tunggu Yesus. Nah, kita melihat orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, begitu ketemu Yesus, justru menolak Yesus. Sekalipun dia melakukan kasih yang diperintahkan Musa, sebenarnya mereka belum tahu itu sebenarnya kasih agamawi, humanisme. Bisa nangkep belum sini? Nah, kalau begitu, kasih yang seperti apa? Yang jauh lebih besar mengandung kasih karunia, kasih mengorbankan dirinya. Jadi kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih yang dasarnya itu mengorbankan dirinya. Ya. Jadi waktu dasar Allah mengorbankan anaknya kepada kita, itulah dasar kasih yang sesungguhnya, iman dasar kita. Orang Berea itu dasar imannya apa?
pengorbanan Yesus. Itu harus jadi iman kita. Kalau gitu, kasih hukum Taurat itu apa? Supaya orang mencari Yesus untuk pengampunan dosa. Apakah itu tidak boleh dilakukan? Ya boleh, tetapi tidak mendapat keselamatan. Kamu harus mendapat dasar kasih pengorbanan dulu. Mari kita baca, coba Roma 5. Roma 5. Ayat 7 dan 8. Ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah contoh yang sederhana. Jadi kasih Allah itu apa? Dasarnya apa? Pengorbanan. Tadi kasih yang pertama, hukum Taurat itu dari kita yang berbuat. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Tapi dasar dari kasih yang sesungguhnya itu kasih mengorbankan anaknya itu. Nah, ini harus kita dapat dulu. Begitu kita dapat kasih Allah, kita mengakui kasih Allah ini, baru kita mendapat perintah baru. Perintah baru. Maka jika hari-hari sekarang sebagai orang Kristen masih berkotak-katik tentang kasih yang pertama, perbuatan baik. Pertanyaannya, apakah dia sudah mengenal Allah, kasih Allah itu? Bisa nangkap nggak di sini? Jadi sebenarnya mereka yang belum mendapat dasar kasih pengorbanan tersebut, bermengerti, mereka masih melakukan kasih hukum Taurat. Berbuatlah kepada orang berbaik, kasihlah. Artinya apa? Sebenarnya itu belum mengenal Allah, belum menerima kasih-Nya Allah. Dari dia yang mengasihi Allah, dari dia mengasihi sesamanya. Betul kan? Jadi hukum Taurat yang pertama itu muncul dari seseorang mengasihi Allah, muncul dari seseorang mengasihi sesama. Tapi dasarnya iman Berea, kita menerima kasih Allah dulu. Menerima kasih Allah. Dengan apa? Pengorbanan anaknya itu dulu. Jika Bapak Ibu sudah menerima pengorbanan darah dari anaknya tersebut, maka kita sudah menjadi milik Allah. Ini dulu ya. Jadi poin pertama Bapak Ibu, kasih kepada Allah sesamanya itu artinya manusia berusaha untuk mengasihi Allah dari dirinya. Tetapi dasar Allah, dasar kasih-Nya Allah yang lebih besar itu adalah kasih dasarnya itu pengorbanan. Pengorbanan. Apa? Pengorbanan. Coba kita melihat 1 Yohanes 4. Bapak Ibu harus mengerti ini ya. Karena kalau tidak mengerti ini nanti Bapak Ibu berkotak-katik. Begitu orang bilang khotbah dari gereja-gereja pada umumnya kita harus berbuat baik. Nah ini yang benar. Kembali lagi ke kasih Musa tadi. Ya, melakukan. Nanti kita akan melihat poin perintah Yesus. Ini belum perintah Yesus. Ini baru tentang kasih itu. Bertentang kasih ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Perhatikan ayat demi ayat, saya akan menjelaskan supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Berasal dari mana? Tadi, hukum Taurat, kasih itu berasalnya dari mana? Dari kita. Kan Allah berperintah, kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu. Jadi waktu dia berbuat sesuatu kan dari dia muncul. Bisa mengerti nggak nih? Tapi kalau ini kasih yang karunia yang sesungguhnya itu berasalnya dari mana? Allah. Allah mengutus anaknya. Terus anaknya mengorbankan dirinya. Jadi kasih yang harus kita terima ini bukan dari kita ke Allah, tapi Allah memberinya.
kita akui. Maka ini tidak ada hubungan dengan perbuatan kita. Artinya, ini yang disebut bakti Yesus di kayu salib. Bisa nangkap ini ya? Jadi kasih ini luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan harta dunia ini. Gak bisa. Ya. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu, jika dia menerima Yesus dan dasar Yesus mengorbankan dirinya, baru kamu menerima kasih dari Allah, kamu baru mengenal Allah. Oh, sangat Allah itu mengasihi saya. Dia memberi hidup anaknya kepada saya. Jadi sekarang iman kita, dasar kasih itu dasarnya apa? Dasarnya pengorbanan. Kalau mereka dasar kasihnya apa? Perbuatan. Nangkap gak nih? Nangkap gak? Iya. Jadi kita tahu kalau agamawi, apakah apapun agamawi, kalau kita tanya apa itu kasih? Yang penting perbuatan kita. Yang penting apa yang kita lakukan. Jadi dasarnya dari diri dia. Tapi kalau kita tanya apa itu kasih? Allah mengasihi saya dengan mengorbankan anaknya. Bisa mengerti perbedaannya? Jadi inilah disebut kasih anugerah yang besar itu. Tidak bisa dibanding dengan kasih yang pertama tadi. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kata mengenal Allah jadi dasar. Oh, apa itu kasih? Kan kalau kita berbuat sesuatu kepada seseorang itu mengasihi, itu kasih. Betul. Tapi itu dari perbuatanmu. Tapi kasih kita, apa itu kasih? Karena besar kasih karunia Allah mengorbankan hidupnya untuk saya. Saya menerima kasihnya Allah. Saya menerima kasih karunia Allah. Karena bakti Yesus. Bisa mengerti hukum ini ya? Jadi inilah hukum kasih Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, dia menjelaskan di sini, kita baca sampai ayat 11. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita beroleh hidup. Jadi sebelum Yesus mengorbankan dirinya, di dalam diri manusia itu belum ada kasih Allah. Sudah ada belum? Belum. Kalau gitu orang Farisi, orang ahli Taurat Saduki, sudah ada kasih Allah belum? Tapi mereka sudah melakukan kasih belum? Mereka sudah melakukan kasih itu, tetapi dari dirinya yang muncul. Tapi mereka belum mendapat kasih Allah. Karena Allah belum mengutus anaknya, mengorbankan dirinya. Bisa paham ini ya? Ya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang mengasihi Allah tadi. Kan berbalik berarti kan dengan hukum Taurat tadi. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, ini kembali lagi kasih Allah itu berdasarkan pengorbanan. Pengorbanan, ya. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Bapak, Ibu. Nah, kalau begitu sikap kita sebagai orang Berea bagaimana di sini sangat-sangat sudah jelas. Pada saat kita menerima kasih Allah melalui pengorbanannya, Yesus mati di kayu salib. Pada saat kita mengakui itu, dalam roh kita sudah tidak ada ketakutan lagi. Tidak ada ketakutan lagi. Nah, waktu Yesus bangkit, sebelum dia naik ke sorga, Matius 28, dia mengatakan apa? Aku memberi perintah baru. Betul? Tadi Allah memberi perintah melalui Musa, hukum Taurat, mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Betul? Tapi sebenarnya kasih itu harus pertama kali melalui pengorbanan. Sekarang kita sudah mendapat. Setelah kita mendapat, Yesus memberi perintah kepada kita yang sudah mendapat tadi, bukan kepada orang yang mengasihi Allah tadi, hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu yang sudah menerima kasih karunia Allah karena bakti Yesus di kayu salib, kamu diberi perintah oleh Yesus sekarang. Apa perintah Yesus itu? Pergilah ke segala suku bangsa, beritakan Injil. Nah, pada saat kita memberitakan tersebut, kita disebut ada kasih. Itulah mengasihi saudara, mengasihi sesama kita. Sepertinya kita mengasihi. Ini sepertinya kayak hukum Taurat. Beda. Beda. Ini mengasihi roh jiwa orang. Contoh begini. Bapak Ibu, sebelum mengenal kebenaran, kita satu keluarga saling mengasihi. Saling mengasihi. Sebelum kita diberi, kita saling mengasihi. Satu keluarga rukun, damai, saling mengasihi. Semua percaya Tuhan, saling mengasihi. Tapi begitu kita mulai masuk di Berea, kita mulai mengenal kebenaran, saudara satu kandung bisa bermusuhan. Bisa beda pendapat. Loh, kok bisa begini? Kok bisa begini? Tapi kita mendapat perintah Yesus. Dan perintah Yesus apa? Kita mulai mengasihi mereka juga. Mengasihi apa? Apakah dengan sembako? Tidak. Kita memerintahkan kasih yang Yesus berikan kepada kita. Pengorbanan tersebut. Kita mulai memberikan. Supaya apa? Roh mereka menerima kasih karunia Allah. Benar? Jadi kita bisa melihat. Jadi pada saat sekarang sebenarnya kita yang berkumpul ini, inilah kasih daripada rohani kita. Inilah saudara rohani kita yang mendapat perintah Yesus. Nah, saudara satu keluarga kadang-kadang bisa beda loh kasihnya. Dia menuntut kasih yang lama tadi. Humanisme itu kok tidak ada pada diri kamu. Kamu hanya bicara ini. Maka Bapak Ibu di sini supaya kita bisa mengerti, sebelum kita memberi kasih rohani kepada saudara kita yang sudah berbeda pendapat tersebut, kita juga harus memiliki kasih Taurat Yesus. Artinya harus dengan sikap lemah lembut juga. Karena orang tidak akan mendengar perkataan kita jika kita gaya bicara dengan keras, dengan mau menang sendiri, orang tidak mau mendengar. Maka harus ada suatu lemah lembut dan sabar sesuai dengan buah Roh Kudus yang disebut Galatia 5 ayat 22 itu. Nah, waktu saat kita sudah menerima kasih Allah, kita memberitakan ini, maka orang akan mendengar. Oh, begitu ya. Oh, begitu. Maka kita mulai memberitakan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang mengenal Allah tersebut. Kasih yang didasari iman pengorbanan. Amin. Jadi ini adalah kasih yang kita beritakan kepada keluarga kita, kepada setiap orang. Kasih yang dasarnya apa? Iman apa? Pengorbanan. Tetapi yang hukum Taurat, mereka memberitakan kasih, tapi belum kasih pengorbanan itu tadi. Belum, itu adalah sesama. Dari muncul seseorang. Ya, coba kita melihat ayatnya yuk, lebih teliti ayat ini. Kita membaca 1 Yohanes 4 tadi ayat 19. Ayat 19-nya, coba kita lihat. 1 Yohanes 4. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kuterima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi ini perintah dari siapa? Yesus. Jadi kita memberitakan tentang
kasih kepada saudara, kepada keluarga kita, dasarnya itu karena pengorbanan Yesus. Dasar kasihnya itu pertama kali pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ini sangat penting bagi kita supaya tidak rancu. Banyak sekarang orang mengenal kasih yang hukum Taurat ini. Tapi dia belum mengerti tentang kasih yang dasarnya pengorbanan Yesus tersebut. Dia belum mendapat ini. Nah, jika dia menjadi pelayan Tuhan, maka yang dia ungkapkan terus kasih yang hukum Taurat nih. Berbuatlah sesuatu, berbuatlah baik. Bisa mengerti? Inilah yang hari-hari ini yang kita dengar sebenarnya. Maka kenapa saya selalu bilang kepada orang-orang Berea, jangan dengar. Karena memang itu bagus untuk kita. Karena itu mengandung keuntungan secara ekonomi, pertemanan, persahabatan. Tapi kita berbeda. Kita disuruh memberitakan kasih. Dasarnya itu pengorbanan tersebut. Dasar pengorbanan. Kasih apa? Kasih yang sesungguhnya, yaitu seseorang yang memindahkan rohnya itu kepada milik Yesus. Bisa mengerti? Sedangkan kasih yang pertama itu belum. Tapi kita tidak bisa mengabaikan. Oh, itu tidak perlu lagi. Bukan maksudnya itu. Itu tetap harus kita lakukan. Tetapi itu bukan kasih yang sesungguhnya. Bisa mengerti di sini? Itu bukan kasih yang sesungguhnya yang memberi jaminan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, perintah Yesus itu apa kepada kita? Jadi jika seseorang memberitakan kasih yang hukum Taurat itu, kasihlah Allahmu dengan ibadah, kasihlah sesamamu. Sebenarnya jika dia tetap memberitakan itu, dia masih roh hamba. Dia masih tetap apa? Roh hamba. Dan kamu sebagai posisi anak, kok kembali lagi ke situ? Gitu loh. Ya, jadi kenapa kamu kembali ke hamba lagi? Kamu bukan lagi hamba. Kamu sekarang yang sudah menerima kasih dasar yang pengorbanan Yesus, kasih dan mengenal Allah, kamu bukan hamba lagi, kamu sahabat Yesus. Sahabat Yesus. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, kita yang hari-hari sekarang berkumpul ini, kita adalah yang memberi kasih sebagai sahabat Yesus kepada keluarga saudara kita. Ya, ini perintah Yesus. Ya, kita membaca Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9. Ya, saya bacakan. Nah, kita baca bersama-sama dah sampai ayat 14. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dengan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sama-sama. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi dasarnya apa kasih itu? Pengorbanan. Pengorbanan. Sedangkan hukum Taurat, yaitu dasar kasihnya apa? Mengasihi Allah, perbuatan. Berbeda. Dua-duanya jenis kasih yang Allah kehendaki. Tetapi yang pertama, orang melakukan seperti itu, seperti Farisi ataukah ahli Taurat Saduki, mereka belum mendapat pengampunan dosa. Kasih itu belum dapat. Karena kasih itu harus menunggu pengorbanan Yesus dulu. Bapak Ibu bisa mengerti? Maka dalam Alkitab, kita mengetahui persis di Matius 27 ayat 57, di situ menjelaskan salah satu orang Farisi dan ahli Taurat
Yusuf dari Arimatea. Dialah yang rendah hati menjadi murid Yesus. Dialah yang mengubur Yesus. Dan siapa lagi orang Farisi yang menerima kasih karunia? Rasul Paulus. Yang lain, dia tidak mau menerima kasih dasarnya pengorbanan Yesus. Dia tetap mempertahankan. Yang penting saya pakai jubah. Yang penting saya berbuat baik. Inilah yang dikutuk oleh Yesus. Engkau hanya putih bagian. Dilamuri putih. Kuburan dilamuri putih. Dalamnya penuh berulang dan busuk bangkai. Artinya karena kamu belum menerima kasih pengorbanan Yesus tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Karena kita sudah tahu kasih Allah. Kita mempunyai dasar iman kasih Allah pengorbanan. Dan kita sekarang semua sudah menerima perintah Yesus untuk mengasihi. Kasih yang dasar pengorbanan tersebut. Biarlah kita mengasihi roh jiwa kita sesama jemaat. Saling mendukung. Dan kita mengasihi roh jiwa kita. Jadilah saksi Yesus yang sesungguhnya. Itulah perintah Yesus. Damai sejahtera menyertai kita semuanya. Amin.